Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man naswarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa syarhu rahimahumullahu ta'ala wa adamana bihima wa bi'ulumihima fi darin amin. Wal qalamu wa huwa qalamun min nurid طوله كما بين السماء والأرض. وعن ابن عباس أنه قال أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب قال له ما أكتب قال ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق Fajaral qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Wa huwa qalamun, yaitu pena, min nurin, yang terbuat dari cahaya. Panjangnya berapa? Tuluhu kama baina samai wal ardi. Tuluhu, panjangnya, kama baina samai wal ardi, sebagaimana jarak panjang antara langit dan bumi. Panjang itu. Jadi dari langit sampai bumi kayak apa tuh? Banyak banget. Tintanya yang nggak habis-habis tuh, panjangnya kayak begitu. Kita aja kalau pulpen tuh, pulpen kalau zaman dulu kan ada tinta yang cair ya, yang kita buka tuh untuk nyedot, nah itu habis kita ambil lagi tuh kalau zaman dulu. Kalau di pesantren zaman saya dulu nulisnya itu pakai tintanya tuh tinta batangan Cina, kita gosok dulu tuh, air rendam di air kita gosok, nah, itu kasih air, kemudian nulisnya itu ada jarum seperti pancing diasah itu, nah, kita tutulin. Jadi kalau ngaji bareng-bareng kayak begini nih, yang kita ngeringin apa itu? Mangsi, tinta kiai di sana. Nah, kita ngeringin ini, nutul, nulis, nutut. Ya, begitu zaman dulu. Kemudian sekarang 90-an itu sudah ada pulpen yang khusus untuk menulis mengenai kitab. Bapak dan saudara, itu pena. Panjangnya antara langit dan bumi, terbuat dari cahaya. Wa Ibnu Abbasin annahu qala, diceritakan dari Ibnu Abbas, annahu Ibnu Abbas qala, berkata, Ibnu Abbas berkata, dia ini dari mana kok dia tahu? Dia ini ngutip dari omongannya Nabi. Awwalu ma khalaqallahu al-qalama. Awwalu ma khalaqallahu, awwalu ma, makhluk yang pertama kali Allah khalaqa, ciptakan, al-qalamu, itu pena. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena, pulpen. Wa huwa, summa qala lahu, summa qala, kemudian Allah berkata lahu, kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Setelah Allah ciptakan, Allah berkata, pena tulis. Nah, pena itu bingung, apa yang saya mau tulis ya Tuhan? Loh, kayak kita nggak mau begini, tulis. Kan kita dengar itu, apa yang mau ditulis? Qala, Allah berkata lahu kepada pena. Qala, maka pena berkata lahu kepada Allah, ma aktubu, apa yang harus saya tulis? Ketika Allah ciptakan, udah muncul pena itu, Allah berkatakan, pena tulis. Kemudian pena itu bertanya, ya Allah, apa yang harus saya tulis? Qala, Allah berkata, makana wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamati. Ma, sesuatu perkara kana yang terjadi, wa ma, dan sesuatu perkara, huwa, yang perkara itu, kainun, akan terjadi, ila yaumil qiyamati, sampai kapan nulisnya? Ila yaumil qiyamati, sampai dengan hari kiamat. Jadi sampai sekarang ini pena itu terus menulis, nggak berhenti-berhenti, produktif nih. Apa yang ditulis itu? Min amalin, amal si fulan nanti muncul betonnya tanggal sekian, kemudian nanti bakal mati tanggal sekian, mengalami kejadian seperti ini, seperti itu. Au ajalin, atau kematian. Au rizkin, atau rezeki. Pagi ini kita bakal dapat sarapan soto ayam. Tulisannya, ada tulisannya, nasinya tumpah. Itu entar dong, itu nasi ikan yang kita makan tumpah.
Tapi mudah-mudahan nggak ada tulisan kayak gitu. Itu kagak bakal kita au rizkin atau rizki, au syarrin atau kejahatan, keburukan, itu semua akan menimpa kita karena tulisannya sudah ada. Nah, kita mengkaji ini bagaimana supaya kita nggak ngersulah, supaya kita ikhlas, kita ridha terhadap apa yang Allah sudah tentukan. Sebab apa yang terjadi pada diri kita semuanya tidak lepas dari qada-qadanya Allah. Nah, dan ini kita ngalamin apa-apa, alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah masih duitnya nggak banyak, alhamdulillah masih punya rezeki. Nah, kemudian apa dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, alhamdulillah timbang jatuh doang, alhamdulillah timbang lecet doang. Nah, itu kita masih bisa menerima, kita masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Segala sesuatunya tidak akan lepas dari qada dan qadar Allah. Fajara al-qalamu bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamati. Fajara, maka teruslah bergerak yang membuat coretan-coretan, al-qalamu pena, apa yang ditulis bima terhadap suatu perkara huwa yang perkara itu ka'inun akan terjadi ila yaumil qiyamati, sampai besok hari kiamat. Berhenti nulis itu kalau sudah terjadi kiamat, berhenti dah. Enggak ada lagi mau ditulis, orang udah hancur semua, binasa. Mudah-mudahan kita ini nggak ngalamin kiamat. Ya, kenapa? Fitnahnya besar. Fitnahnya besar. Kalau toh orang yang hidup di zaman itu, ini orang-orang luar biasa, bisa kuat ngadepin ujian. Bisa kuat. Nah, kita kan orang kita nih kuat ngadepin ujian susah. Sakit, kita kuat. Ketika musibah kita kuat, tapi jarang orang yang kuat ketika dapat ujian nikmat. Muda, sehat, gagah, ganteng, duitnya banyak. Oh, ini perempuan mandi kepada ngintil. Oh, ini kuat apa enggak? Oh, ini kan ya sekarang seperti banyak orang sekarang kata kita orang baik, masya Allah, Allah buka aibnya, masya Allah. Tuh, ini banyak orang yang tidak kuat ketika dapat ujian nikmat. Kalau sakit, usahanya jatuh, terpuruk dan seterusnya, orang kuat. Tapi kalau ujian nikmat itu jarang ada yang kuat. Banyak orang yang hanyut, dia berpikir begini, gua masih muda, duit gua banyak dosa, ntar gua pergi ke Mekah umroh, tawaf kelar, dosa gua habis. Tuh. Iya kalau duitnya ada, iya kalau sehat, kalau selamat, kalau kagak. Ya kalau lagi berbuat maksiat langsung dicabut, gimana? Ini Bapak dan Saudara, banyak orang yang terlena ketika dapat ujian berupa nikmat. Nah, sampai kapan pulpen itu nulisnya? Sampai hari kiamat. Nah. Warawa Mujahidun al-haditha. Warawa, dan meriwayatkan Mujahidun, Imam Mujahid. Apa yang diriwayatkan al-haditha, hadis. Imam Mujahid ini menceritakan hadis. Apa bunyinya hadis? Awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalama. Boleh al-qalamu, boleh al-qalama, boleh. Awwalu ma, makhluk yang pertama kali khalaqallahu ta'ala Allah ciptakan, al-qalamu itu pena. Jadi khobarnya awwalu ma, dibaca rafa. Awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalamu, makhluk yang Allah Ta'ala pertama kali ciptakan, al-qalamu yaitu pulpen, pena. Faqala, maka kemudian Allah berkata, uktub al-muqaddara, uktub, pena, tulislah al-muqaddara, semua perkara yang sudah ditentukan kadarnya, takdirnya sudah dipastikan, tulis tuh. Si fulan hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 ngaji di pojokan ngantuk. Pojokan ngantuk, nah itu ditulis. Dan pasti itu akan terjadi. Tuh, nah giliran sotonya datang dia bangun. Itu hati-hati ada tulisan si fulan ngaji tidur gak bangun-bangun. Jangan sampai. Ya. Fakataba, maka pulpen itu menulis ma huwa kainun,
perkara huwa yang berkait-kaitun akan terjadi ila yaumil qiyamati, besok hari sampai besok hari kiamat. Karena Allah disuruh tulis oleh Allah, menuliskan apa yang sudah Allah tetapkan, pulpen itu nulis. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan kiamat ya udah nggak ada lagi. Apa yang mau ditulis yang semuanya sudah binasa. Wa inna ma yajri fin nasi ala amrin qad faragha minhu. Wa inna ma yajri, bahwasanya yang akan terjadi, yang menimpa fin nasi pada manusia, ala amrin atas perkara qad faragha yang telah selesai minhu dari Allah. Artinya apa? Yang terjadi sekarang ini kepada kita itu semua berdasarkan apa yang sudah Allah tentukan. Tuh. Jadi si fulan bininya 2. Catatannya begitu. Ya kalau catatannya cuma 1, biar kata ganjen kayak apa, kagak bakal nempel tuh perempuan. Ya enggak. Ini apa namanya? Memang di sana catatan begitu. Tahu Pak Syamsuddin ini catatannya berapa? 1 per 2. Nah, ini tidak ada yang semua bisa lepas dari ketentuan Allah. Wadzalika, yang demikian itu, huwal muradu bi qaulihi rahimahullahu taala. Ini yang dimaksud dengan ucapan beliau bahwasanya apa namanya, Allah Subhanahu wa taala menentukan apa yang apa namanya Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jadi semua yang terjadi itu tidak akan lepas dari ketentuan Allah. Nah, Bapak dan Saudara, sekarang apa fungsinya doa? Kalau memang semuanya sudah Allah tentukan. Nah, ini dalam kajian ilmu tauhid ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Mu'allaq itu dia apa namanya, ada kebergantungan. Kalau mubram nggak bisa dirubah-rubah. Kalau mu'allaq itu dia nih kalau bener-bener dia rajin, sabar, ulet, dia sukses. Kalau dia males, nah jadi begitu-begitu aja hidupnya. Nah, ini yang namanya mu'allaq. Nah, dia kemudian hidupnya susah, tapi dia ulet, dia belajar kepada siapa aja orang yang sukses, dia sungguh-sungguh, dia tekun. Nah, dengan begitu dia akan jadi orang yang sukses. Dan itu semua berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya doa itu karena ada bagian dari takdir Allah yang mu'allaq, yang ada kebergantungan situasional atau kondisional. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna sesungguhnya kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqnahu kami ciptakan sesuatu itu biqadarin, berdasarkan takdir ukuran. Orang Indonesia ukuran tinggi tubuhnya sekian, kemudian ada rekayasa genetika, makanannya dirubah, kemudian sel kromosomnya dicampur-campur, orang itu akan tinggi badannya, ganteng-ganteng. Kemudian otaknya sehat. Jadi juga ada sekarang ini rekayasa genetika, orang itu keturunannya punya penyakit asma. Dari mbah buyut Canggawareng, utek-utek siwur sampai anak ini, itu riwayatnya punya penyakit asma. Nanti generasi berikutnya bisa hilang penyakit asmanya itu dengan apa? Rekayasa genetika. Dipelajari itu sekarang udah kayak begitu. Bapaknya bangor, mbahnya bangor, itu anaknya jadi orang saleh. Itu bisa dari rekayasa genetika. Nah, ini yang bapaknya hitam, anaknya jadi putih, emaknya hitam, bapaknya hitam. Itu ada bagian rekayasa genetika yang bisa dilakukan secara apa namanya ilmu kedokteran. Tetapi itu semuanya juga berdasarkan qada dari Allah. Ai inna kulla syai'in, maksudnya segala sesuatu minal asya'i, dari hal-hal al-makhluqati yang telah diciptakan, saghiriha, bagian kecil, wa kabiriha, maupun yang besar, khalaqnahu biqadarin wa qada'in wa hikamin wa qiyasin madbutin wa qismatin mahdudatin wa quwwatin balighatin
wa tadbirin muhakamin fi waqtin ma'lumin wa makanin mahdudin maktubun dzalika fil lauhil mahfuz qabla wuqu'ihi. Artinya apa tuh? Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan ukuran, dengan takdir, ketentuan. Maksudnya, inna kulla syai'in, sesungguhnya segala sesuatu, minal asya'il makhlukati, dari hal-hal yang Allah telah ciptakan. Jadi makhluk itu, soghiriha yang kecil, wa kabiriha yang besar, termasuk kemarin tuh COVID-19, virusnya itu menurut data yang kita dengar-dengar itu katanya operasi intelijen Amerika karena kesel sama Cina itu dibikin virus supaya dunia kacau. Itu ya hakikatnya yang bikin Allah. Khalaqnahu biqadarin wa qada'in, kami ciptakan biqadarin, berdasar ukuran, wa qada'in, dan ketentuan. Artinya apa? Sebelum kita diciptakan ini 500.000 tahun yang lalu sudah ditentukan oleh Allah. Itu namanya qada. Nah, kejadian yang menimpa kita itu namanya takdir. Kalau bahasa orang sekarang qadarullah. Ada istilah baru, qadarullah, yaitu takdir. Kalau kita bingung qadarullah apa sih? Itu bagian daripada istilah takdir. Nih, saya baru dengar tuh qadarullah. Ya takdir, gitu aja, repot amat. Wa hikamin, dan hikmah. Wa hukum, wa qiyasin, dan qiyas. Wa ma'madutin, yang ditetapkan, ya, wa qismatin mahdudatin, dan bagian yang telah juga ditetapkan, ditentukan, wa quwatin balighatin, kekuatan yang sempurna, wa tadbirin muhakamin, dan ketentuan yang kokoh, fi waqtin ma'lumin, di waktu yang sudah ditentukan, wa makanin mahdudin, tempat yang sudah dibatasi, maktubun zalika, semuanya itu tertulis, fi lauhil, di dalam lauhil mahfuz, qabla wuqu'i, sebelum itu terjadi. Jadi sebelum itu terjadi pada diri kita atau pada makhluk, itu semuanya sudah ada catatannya di lauhil mahfuz. Nah, makanya lauhil mahfuz itu nanti ditanya oleh Allah, lauhil mahfuz, apa yang ditulis oleh pena pada dirimu, sudahkah kamu sampaikan kepada malaikat Mikail? Sudah ya Tuhan. Sudah ya Jibril. Sudah ya Tuhan? Sudah, si Jibril udah ngambil gak dari sini? Sudah. Kamu sampaikan kepada Israel? Sudah. Nah, apa yang kamu sampaikan? Si bulan ini Israel, si bulan yang bakal mati nih, itu. Si bulan yang bakal dapat rezeki, itu dilaporin kepada malaikat Mikail. Allah tanya itu. Nah, kemudian Jibril, Mikail, Israfil ditanya oleh Allah, udah nggak itu disampaikan? Udah ya Tuhan. Sampai kepada siapa? Kepada para nabi, para rasul. Para nabi dan rasul ditanya. Itu Jibril nyampe ente? Udah. Mikail nyampe? Udah. Semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Qamar, wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar. Wa kullu saghirin, segala makhluk yang kecil, wa kabirin, maupun yang besar, mustaqarun, semuanya ditulis. Jadi kejadian yang kecil, kejadian besar, semuanya sudah ditulis. Termasuk yang nggak kelar-kelar ini, masalah Palestina. Tuh, yang nggak kelar-kelar. Dia lagi isu di dunia. Yang lain semuanya udah beres. Ini tinggal satu di dunia masih kacau. Israel, Palestina. Ya. Ay wa kullu saghirin wa kabirin minal khalqi wa amalihim wa ajalihim maktubun fi lauhil mahfudhi minasyayatini wa minaz ziyadati fihi wa nuqsani. Artinya apa tuh? Wa kullu saghirin, segala kejadian yang kecil, wa kabirin, besar, minal khalqi, dari makhluk, wa amalihim, dan amal perbuatan mereka, wa ajalihim, ajal kematian mereka, maktubun, semuanya tertulis, fil lauhil mahfudhi, di papan yang terjaga. Terjaga dari apa? Minasyayatini, dari dicuri oleh setan. Dulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, itu setan masih bisa naik ke atas langit. Ngapain? Mencuri dengan nguping, kalau bahasa kita. Setan itu nguping tulisan gerakan pulpen itu, dia dengerin apa nih? Masih kedengeran. Begitu Nabi Muhammad lahir, pintu langit ditutup, setan nggak bisa naik ke atas. Makanya begitu setan naik ke atas langit, itu
langsung disambar petir. Nah, setan yang naik ke atas langit kesambar petir itu jadi genderuwo, jadi jerangkong, jadi itu ada di mana? Di hutan-hutan. Tuh. Itu setan yang udah gila. Tuh, kalau setan yang masih normal, cara godainya bukan begitu. Apa? Hati orang digodai. Nah, subuh hujan, ngapain pagi tidur? Tuh, itu setan yang asli. Kalau setan yang begitu, kita bukannya lupa sama Allah jadi inget. Ketemu pocong kita apa? Baca surat ayat kursi kan? Sumur umur nggak pernah baca ayat kursi, begitu ketemu jerangkong baca ayat kursi. Tuh, setan yang udah sampel tuh. Jadi lauhil mahfud itu Allah jaga dari setan. Wa minaz ziyadati fihi wan nuqsani, dan lauhil mahfud itu terjaga dari adanya penambahan dan pengurangan. Jadi catatan itu apa namanya terjaga dari penambahan atau pengurangan. Kita nih Pak, omongan itu kita sampaikan 10 kalimat, nyampe ke orang terakhir bisa 1 buku. Tapi kalau kita nitip duit, itu nyampe ke orang itu bisa berkurang. Tapi kalau omongan, ngomongnya sedikit 10 kalimat, sampai ke orang itu bisa 1 buku. Tapi kalau duit, nyampe ke orang yang tertuju bisa berkurang. Tuh. Ini lauhul mahfud terjaga, tidak ada tambahan, tidak ada kurangan. Titik komanya beda. Saya ingat dulu di pesantren. Kan kalau di pesantren kita ngomongnya bahasa Jawa. Ini ada kiai, ada guru yang ngajar. Ini pentingnya tanda titik dan koma itu kamu harus tahu. Maksudnya dia ngasih tahu, Pak Haji, kambing sampeyan mencret. Gara-gara salah titik koma, Pak Haji betus sampeyan mencret. Maksudnya Pak Haji betus sampeyan mencret. Salah titik, salah koma, Pak Haji betus. Ya haji kambing gitu. Nah ini pentingnya, ini di dalam lahir mahfud akan terjaga dari pengurangan penambahan. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, waruya dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata, kataballahu maqadiral khalaiqi kullaha qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 amin. Kataballahu, Allah telah menetapkan maqadirul khalaiqi, takdir seluruh makhluk kullaha semuanya. Kapan Allah tentukan tuh? Qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, di 50,000 amin, jarak 50.000 tahun, 50.000 bukan 500. Jadi 50.000 tahun itu Allah sudah tentukan sebelum ciptain langit dan bumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun, seorang hamba belum dianggap beriman, hatta yu'mina bi arba'atin, sehingga dia beriman terhadap 4 perkara. Apa itu? Yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anni rasulullah, Allah dan saya adalah utusan Allah, ba'asani bil haqqi, Allah mengutus saya dengan benar, wa yu'minu bil ba'si, beriman kepada hari berbangkit, ba'dal mauti, sesudah kematian, wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Tuh. Jadi kata Nabi, seseorang belum dianggap beriman sebelum dia menyaksikan 2 kali, bersaksi 2 kalimat syahadat. Yang kedua, dia beriman terhadap hari berbangkit, kemudian beriman kepada takdir baik dan buruk, dan beriman bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah berdasarkan kebenaran. Fatta'atu bi qada'illahi ta'ala, wallahu a'lam.
Bapak Yusuf bin Husdat Haji Musannif, Naruh ya almarhum Ustaz Ali Zaid, Naruh ya almarhum Ustaz Taufik, Naruh ya almarhum Kejibul min Sayyid, Naruh ya almarhum min ahli kerabatina wa li ustadina wa li mu'alimina wa li yawmi muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa salihin وفرائهم بأن الله يتقسم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله فلا يدري واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة بسير الفاتحة وبإزالة الفاتحة بالشفاعة الملائكة افتح لنا أبواب الخير والبركة والنعمة والقوة والصحة والسلامة والمغفرة والجنة والرضا. اللهم اجعلنا جمعا مرحوما وتبارك من بعد تبارك معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتسلم مصالح الفلك سابقا ولاحقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من يد الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرات النيران. ربنا عليك من الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رحم بها. سبحانك اللهم وتحية يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم.